Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, untuk para instruktur grup 2B ini ya. Pada kesempatan ini presenter atau pematerinya adalah Muhammad Farel Alarik Ilyasa dari SMKN 11 Bandung, dan nanti akan dipandu oleh moderator Nagista Alivia Handesa Putri, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya. Untuk materi kali ini adalah jenis-jenis fotografi dan teknik komposisi. Oke, untuk selanjutnya, room ini saya serahkan kepada moderator Nagista. Persilahkan. Putri, saya di sini yang akan tata tertib untuk video conference dan tata tertib sesi tanya jawab. Yang pertama ada tata tertib untuk video conference, yaitu ada mengikuti acara dari awal sampai akhir, mute mikrofon saat bawaan materi ini langsung. Terakhir ada mengisi presensi yang telah dibagikan menit. Setelah itu, saya akan baca kelas 11 mulai. Ibu Eva, kesempatannya, perkenalkan nama saya Nagista Alivia Handesa Putri. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan membantu video conference ini selama beberapa menit ke depan. Saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pembukaan video conference yang dibuka oleh host. Alhamdulillah ya Ibu, sebelumnya sudah dibuka oleh Ibu Eva. Yang kedua ada pembacaan tata tertib selama video conference ini berlangsung. Ketiga ada pengenalan CV presenter. Keempat ada penyampaian materi oleh presenter. Kelima ada sesi tanya jawab. Keenam pengisian presensi oleh masing-masing peserta video conference. Baik, langsung saja kita mulai acara ini. Saya akan membacakan tata tertib untuk video conference dan tata tertib untuk sesi tanya jawab. Untuk tata tertib video conference ada mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, mute-kan mikrofon selama pembawaan materi ini berlangsung. Ketiga, mengisi presensi setelah dibagikan. Untuk tanya jawab, dibuka selama beberapa menit, mungkin nanti kita akan buka selama 5 menit. Pertanyaan melalui mic atau dituliskan di kolom komentar. Baik, saya akan membacakan CV presenter. Ada Muhammad Farel Alarik Ilyasa, kelas 11 Multimedia, SMKN 11 Bandung. Untuk Farel, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nagista. Saya presentasiin dulu PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint-nya muncul nggak Kak? Atau Bu, muncul? Sudah, Farel. Oh, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farel Alarik Ilyasa akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis fotografi dan teknik komposisi foto. Yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama ada jenis-jenis fotografi dan yang kedua teknik komposisi foto. Yang pertama, langsung saja jenis-jenis fotografi. Yang pertama pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah sering lihat fotonya. Yang pertama ada fotografi landscape. Apa sih fotografi landscape itu? Fotografi landscape adalah fotografi pemandangan alam atau dalam pengertian lain adalah jenis fotografi yang merekam keindahan alam. Dapat juga dikombinasikan dengan yang lain seperti manusia, hewan, dan yang lainnya.
Namun tetap yang menjadi fokus utamanya adalah alam. Ada beberapa sub dari fotografi landscape seperti seascape yang lebih fokus ke laut, cityscape yang fokus ke perkotaan, dan skyscape yang fokus pada pemandangan langit. Jenis fotografi ini sangat cocok untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang suka traveling dan mengabadikan pemandangan indah di sekitar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Landscape fotografi menunjukkan ruang dalam dunia yaitu pemandangan alam. Kadang-kadang luasa dan tak berujung. Tapi kadang mikroskopis. Foto landscape biasanya menangkap kehadiran alam tetapi juga dapat fokus pada buatan manusia. Tipe foto ini biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia. Selanjutnya ada fotografi potret. Foto potret adalah sebuah foto yang mengedepankan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari sebuah foto. Apabila objek adalah manusia, maka pada umumnya mata dari objek akan lurus menatap kepada kamera. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi komunikasi yang intens antara objek dengan fotografer. Ekspresi wajah begitu dominan untuk mengungkapkan persamaan, kepribadian, bahkan perasaan seseorang. Pada umumnya, foto potret menampilkan ekspresi alam dari objek yang difoto. Di sini mata dari objek menjadi komponen penting dari sebuah foto potret. Bukan semata-mata hanya untuk menangkap foto manusianya saja, potret fotografi yang baik harus mampu menangkap ekspresi wajah serta mampu menangkap suasana hati seseorang agar foto yang dihasilkan agar terlihat berkesan. Yang ketiga ada street fotografi. Street fotografi atau fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang menarik. Sedikit berbeda dengan foto jurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak atau klimaks, street fotografi bertujuan untuk merekam kegiatan sehari-hari. Foto biasanya diambil dari jarak jauh atau jarak dekat dengan fotografer berada di sekitar objek daripada dari jarak jauh. Ada ciri khas yang ditawarkan oleh street fotografi ini yaitu hasil dari sebuah foto ini menampilkan realitas sesungguhnya yang terjadi di ruang publik secara spontan. Jadi kayak kita moto orang lagi jualan es campur, orang lagi belanja di pasar, atau misalkan orang lagi berkegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada fotografi makro. Fotografi makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat dengan objek utama benda-benda kecil. Objek fotografi makro dapat berupa serangga, bunga, embun, atau benda lain yang di close up sehingga menghasilkan detail yang menarik. Fotografer umumnya menggunakan lensa makro agar hasil foto terlihat lebih tajam, tetapi untuk pemula bisa berlatih memakai mode makro dalam kamera digital. Selanjutnya ada fotografi hitam putih. Pada awal sejarah fotografi hitam putih adalah satu-satunya pilihan fotografer untuk mengambil gambar. Bahkan ketika foto berwarna sudah tersedia, foto hitam putih pada awalnya mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih murah untuk mengembangkan daripada foto berwarna. Seiring dengan kualitas foto berwarna semakin membaik, foto berwarna menjadi pilihan yang lebih populer sehingga menyebabkan fotografi hitam putih kurang populer. Akan tetapi, fotografi hitam putih untuk saat ini lebih cenderung digunakan untuk menimbulkan efek tertentu yang bisa didapat dari berbagai aplikasi editing foto, sehingga foto yang dihasilkan lebih bermakna dan menarik. Selanjutnya, panning fotografi. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan benda yang bergerak. Ide di balik teknik panning ini adalah untuk mengatasi masalah dalam menangkap objek yang bergerak cepat. Ciri-ciri foto yang menggunakan teknik panning adalah foto dengan tajam terhadap objek yang bergerak sedangkan backgroundnya blur atau kabur. Foto jenis ini bisa didapatkan dengan memanfaatkan shutter speed yang rendah. Selanjutnya ada food photography. Food photography adalah jenis fotografi yang menuntut seorang fotografer untuk mampu menciptakan komposisi yang bagus dan dapat pula memperlihatkan secara detail tekstur dan bidikannya. Untuk menampilkan detail dan tekstur foto tersebut, faktor utamanya adalah pencahayaan. Semakin pencahayaannya kurang, akan semakin terlihat buram tekstur dari makanan itu. Begitu pula sebaliknya. Yang kedelapan ada still life photography. Jenis fotografi ini salah satu yang banyak tantangannya untuk para fotografer. Jadi seorang fotografer harus mampu membuat objek benda yang mati menjadi lebih hidup saat dibidik. Dengan kata lain, objek yang ada nantinya tidak sekadar menampilkan benda mati saja,
Namun lebih dari itu, fotografi jenis itu mampu bercerita kepada penikmat foto lewat properti, komposisi, dan tentunya tidak juga pencahayaannya yang bagus. Ibarat lukisan abstrak, still life fotografi juga memberikan makna tertentu dari hasil gambarnya, yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Yang kesembilan ada sport fotografi. Dalam olahraga sendiri, banyak momen-momen dramatis yang wajib untuk diabadikan dalam sebuah bulutan foto. Dengan dasar itulah maka muncullah jenis fotografi ini. Seorang yang bergelut di sport fotografi ini harus bisa menangkap atau mengabadikan setiap momen dramatis yang ada di tengah lapangan maupun di lintasan. Untuk menangkap objek dengan baik dalam jenis fotografi yang satu ini, kalian lebih baik menggunakan kamera yang dilengkapi dengan alat bantu yaitu lensa tele, dan sport fotografer harus siap sedia akan segala hal yang akan terjadi. Yang 10 ada aerial fotografi. Fotografer aerial biasanya memiliki spesialisasi mengambil foto dari atas atau lewat udara. Foto bisa dimanfaatkan untuk konstruksi atau survei, untuk memotret cuaca atau burung pada film, maupun foto yang bertujuan untuk aktivitas kemiliteran. Fotografer aerial juga biasanya memakai parasut, pesawat remote control, dan balon untuk mengambil gambar dari udara. Ciri khasnya adalah foto dengan high angle, seperti contohnya pada bagian kiri. Nah, mungkin untuk jenis-jenis fotografi Fadel sampaikan 10 dulu. Sebenarnya ada lebih banyak, tapi karena dibagi sama teknik komposisi foto, jadi Fadel perkecil menjadi 10 jenis. Nah, untuk teknik komposisi foto, apa itu komposisi foto? Komposisi merupakan kesatuan yang harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi tepat pada tempatnya sehingga pas dan enak untuk dilihat. Komposisi fotografi seperti halnya komposisi dalam bidang seni apapun, ada ibarat selera akan makanan, semua kembali ke preferensi masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku dalam teknik komposisi di bidang fotografi. Bahkan Steve McCurry, seorang fotografer profesional, mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang kreatif, aturan yang ada malah harus dilanggar. Namun begitu, ada beberapa panduan yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman pelajari untuk memperbaiki komposisi foto agar terlihat lebih menarik dan kreatif. Yang pertama ada komposisi rule of third. Komposisi ini merupakan salah satu dari komposisi paling mendasar dan wajib diketahui oleh fotografer. Dalam rule of third, fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar dan meletakkan point of interest pada titik atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut. Interesting point ada 4 titik, sementara interesting line terdiri dari 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Seperti pada gambar yang di sebelah kiri, jadi terbagi jadi 3 kotak, 3x3. Nah, untuk yang di bulat ini itu interesting point. Jadi titik dimana kita lebih enak buat nyimpen objek yang mau kita lihat. Jadi kalau misalkan disimpan di situ bisa lebih terlihat objeknya. Nah, dalam rule of third itu ada prinsipnya. Dengan POI atau point of interest ditempatkan pada titik atau garis tersebut, maka foto akan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan titik atau garis lainnya. Point of interest yang diletakkan pada keempat titik atau garis di atas bisa berupa objek atau bagian mata dari objek foto. Banyak kamera digital saat ini yang telah memberikan fitur rules of third ini baik pada layar mode live view maupun pada viewfindernya. Nah, seperti ini. Jadi point of interestnya disimpan di titik yang bawah. Jadi kita memperlihatkan seseorang perempuan yang sedang membaca di sebuah ruangan. Nah, yang kedua ada komposisi foto golden spiral atau golden ratio. Komposisi foto golden ratio atau golden section atau rasio emas adalah susunan foto di mana point of interest alias subjek utama diletakkan pada titik persimpangan 2 garis horizontal yang memiliki perbandingan 1:1,6 atau 38
1/62. Implementasinya bisa bermacam-macam, seperti tangga menurun, bunga dengan kelopak berputar, bahkan benar-benar maya seperti portret manusia jika dibandingkan dengan komposisi di sekelilingnya. Kalau misalkan masih bingung, Bapak Ibu atau teman-teman bisa membayangkan seperti rumah siput. Nah, seperti yang foto yang di tengah ini, jadi seperti ini. Kalau golden ratio itu implementasinya seperti ini. Nah, untuk contoh fotonya, yang kiri point of interestnya ada di foto orang ini yang sedang berjalan di tengah gunung. Nah, untuk yang kanan point of interestnya ada di dua orang yang sedang duduk di pinggir tangga. Jadi fotografernya menunjukkan dua orang ini agar terlihat menonjol dalam fotonya. Yang ketiga ada komposisi foto simetris. Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri sehingga terlihat simetris. Nah, seperti ini, jadi anaknya bagian kanan sama rata, yang bagian kiri sama rata. Jadi pas di tengah fotonya. Yang keempat ada komposisi foto repetition dan pattern. Secara naluriah, manusia sangat tertarik dengan pattern atau pola yang harmonis. Inilah mengapa foto dengan komposisi berpola atau pengulangan bisa menjadi sebuah karya foto yang bagus. Sebuah pola dan perulangan bisa didapatkan dengan pemilihan angle foto yang tepat serta pemilihan jarak antara lensa dengan objek sedemikian rupa. Nah, seperti yang dicontoh ada foto jadi perulangan dari gedung-gedung, dan ini yang kanan ada perulangan dari sawah dan pola. Yang kelima ada komposisi foto frame in frame. Dengan teknik frame in frame, kita sedang membuat komposisi foto dengan mengarahkan atau menuntun mata untuk memperhatikan apa yang di dalam sebuah frame dengan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Frame di sini bukanlah sebuah frame foto dalam bentuk fisik, tapi Bapak Ibu teman-teman mencari objek yang bisa dijadikan frame baik berbentuk garis ataupun maya. Carilah elemen seperti jendela, pintu, koridor, spion, pilar gedung, lengkungan atau objek apapun yang umumnya berbentuk geometris tetap untuk membingkai point of interest. Frame juga tidak mesti mengelilingi keseluruhan point of interest. Seperti contohnya ini ada seorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quran dan di framing oleh jendela. Dan yang sebelah kanan ada seorang perempuan yang di framing oleh dua pintu. Atau dia dia dipertegas dengan framing di antara dua pintu. Yang keenam ada komposisi foto leading lines. Line atau garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest dalam foto. Jadi objek seperti jalan, dinding, jembatan atau apapun yang bisa membentuk sebuah garis maya dan mengarahkan mata ke objek sebenarnya. Pada foto yang kiri, leading lines-nya itu ada di susunan orang-orang yang menuju ke masjid. Nah, point of interest-nya itu adalah masjid, objek utamanya masjid. Dan leading lines-nya adalah orang-orang yang menuju ke masjid. Sedangkan yang kanan, point of interest-nya ada di Menara Eiffel. Leading lines-nya ada di garis pada keramik yang menuntun ke arah Menara Eiffel. Yang ketujuh ada isolasi objek atau depth of field. Komposisi mengisolasi objek dengan membuat bagian background menjadi blur. Biasanya digunakan untuk memotret manusia atau portraiture atau benda apapun yang bertujuan agar penikmat foto hanya fokus pada objek yang ditonjolkan. Jadi kita hanya fokus ke satu objek, sedangkan belakangnya blur atau kabur. Jadi orang kalau ngelihat fotonya langsung tertuju pada objek yang fokus. Nah, untuk komposisi foto, Farel sampaikan sekitar 7. Sebenarnya masih ada lagi, tapi Farel sampaikan 7. Ditambah tadi jenis fotografi ada 10. Mungkin segitu saja yang bisa Farel sampaikan. Farel kembalikan kembali kepada petugas yang bertugas. Terima kasih.
Kanagista. Kanagista. Halo, Nagista. Mungkin sedang terkendala koneksi. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau menanyakan hal yang tadi Farel sampaikan kurang jelas, boleh disampaikan lewat via chat atau langsung meng-unmute mic-nya. Mohon maaf apabila tadi pada saat penyampaiannya terlalu cepat. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu silakan jika ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan kepada presenternya. Oke, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke presenternya, silakan. Sambil menunggu presensi. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Pemaparannya sangat baik. Ingin saya tanyakan hal-hal apa saja ya dalam pengambilan gambar supaya hasilnya itu sesuai atau bagus. Hal-hal yang utama dulu yang harus diperhatikan mungkin dalam pengambilan gambar, apakah dari posisi atau bagaimana dari pencahayaan, tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya kami tampung dulu ya Ibu ya. Bangga. Langsung tanya aja, langsung dijawab aja Kak. Oh, boleh Farel, silakan. Oke. Hal yang harus diperhatikan dalam menghasilkan foto yang baik itu, selain tadi komposisi yang Farel sampaikan, ada hal yang namanya pencahayaan dalam pengambilan foto ini. Dalam pengambilan foto itu biasa disebut dengan segitiga exposure. Nah itu segitiga exposure itu harus kita pelajarin dasar-dasarnya, soalnya itu kalau misalkan ditanya dasarnya apa, itu yang paling dasar buat fotografi. Jadi segitiga exposure itu ada ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, ketiganya itu harus dipadukan dengan baik agar menghasilkan foto yang Bapak Ibu atau teman-teman inginkan. Selain komposisi tadi. Jadi dari segitiga exposure itu mereka yang mengatur pencahayaannya. Bisa kita atur lebih terang, bisa kita atur lebih gelap, atau misalkan cahayanya pas. Nah, pengaturan itu bisa Bapak Ibu teman-teman temukan nggak hanya di kamera digital, tapi sekarang juga di HP sudah ada pengaturannya. Jadi kita bisa ngatur ISO-nya sendiri, bisa ngatur shutter speed-nya sendiri. Jadi untuk menghasilkan fotonya, selain komposisi tadi, ada juga yang disebut segitiga exposure yang terdiri dari ISO, aperture, dan shutter speed. Gitu.
sudah jelas Bu? Apa? Ya sudah jelas. Farel, boleh Ibu bertanya lagi? Iya Bu, boleh. Kan Ibu suka lihat tuh di Instagram itu ada foto-foto yang terbang ke atas. Kayaknya tuh gimana? Bisa diberikan saran mungkin supaya bagus kelihatan realnya gitu. Yang objek yang terbangnya apa Bu? Manusia misalkan loncat gitu kan, pas itunya gimana gitu pas. Oh, Nah, tipsnya kalau misalkan mengambil foto yang loncat kayak gitu, eh, kita bisa ngambil menggunakan shutter speed yang cepat. Jadi misalkan shutter speednya 1/1000. Nah, jadi kita suruh objeknya loncat, terus kita fotonya istilahnya ngeburst gitu. Jadi terus dipencet biar hasilnya jadi banyak. Jadi nggak sekali jepret langsung nyuruh loncat lagi jepret, enggak. Kalau misalkan kayak gitu momentumnya kadang suka nggak pas. Jadi kita nyuruh objeknya loncat, nyuruh misalkan orang loncat, terus kita fotonya hasil fotonya harus banyak, jadi banyak pilihan loncatnya dengan menggunakan shutter speed yang cepat juga, jadi kecepatan ngambil fotonya cepet banget. Oh ya, jadi intinya di shutter speednya ya Ya, pengaturan di itu. shutter speednya sama di apa ya namanya, high speed continue kalau misalkan di kamera digital, jadi ngambil gambarnya lebih cepat dari normal. Kalau di handphone ada tidak fitur-fitur seperti itu? Kalau nggak salah ada kalau di handphone, jadi ngambil fotonya dalam sekali tekan tuh bisa berapa kali foto diambil. Iya. Oh, iya, iya. Ya, terima kasih Farel ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya, Ya. gini, bagaimana cara mengatasi? Saya pernah mengalami ya, objek dan background itu warnanya sama. Nah, solusinya bagaimana? Apa ada pengaturan di pencahayaan atau memang dari perangkat atau dari aplikasi di pengeditan gitu? Jadi objek misalkan objek ini warna bajunya sama gitu dengan background gitu. Terkadang kan kita sebagai yang mau mengambil gambar itu kesulitan gitu. Bagaimana, ada solusi nggak gitu? Objek dan backgroundnya sama. Maksudnya misalkan bajunya itu hijau, Ya. nah backgroundnya juga warnanya hijau, tapi kalau diedit kadang ada kesulitan gitu. Pernah dialamin sama siswa kalau nggak salah. Jadi pas waktu di cropnya itu hampir badannya itu jadi harus manual gitu. Apa ada aplikasi tertentu nggak? Atau memang pencahayaannya harus dikurangi? Apa di gimana gitu? Oke Pak, Farel tambung dulu ya Pak. Ya, ya, siap. Oke Pak, Farel jawab. Kalau misalkan seperti itu mungkin bisa saja kita edit manual menggunakan aplikasi yang ada. Tapi kalau misalkan lebih baik untuk menghindari itu supaya tidak terjadi, dari awal sudah lebih terkonsep Pak. Jadi misalkan untuk meminimalisir kejadian itu terjadi. Oh gitu ya. Ya. Tapi bingung maksudnya kejadiannya tuh pas waktu di nikahan. Contoh misalkan kita di nikahan ya, pernah temen ada tamu gitu kan, nggak mungkin kan di setting harus pakai baju itu gitu. Jadi bingung pas waktu itu. Ya nggak apa-apa lah di setting itu solusinya apa adanya aja gitu. Jadi ada permintaan Kang pengen ditambah baju ini gitu atau tambah apa gitu bingkai gitu. Ternyata pas waktu dipindahin itu susah gitu. Ya nggak apa-apa. Dan itu juga memang manual di ininya diakalinnya. Barangkali saya dari Kang Kang ya Parel ya. Ada solusi lain gitu.
Oh, mungkin kalau misalkan udah terjadi, Iya. ya kita harus make aplikasi editing kalau misalkan udah terjadi. Iya, iya. Iya, gitu. Ya, Jadi ada di solusinya kita menggunakan aplikasi gitu ya. ya. Soalnya kan kalau misalkan di nikahan gitu, momennya nggak bisa kita ulang lagi. Iya, justru itu jadi kan pas waktu jadi fotografer kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan kalau di setting prewedding kayak seperti itu kan memang ada direncanakan pakaiannya ini, backgroundnya ini gitu. Ya, Ya, makasih Kang Farel. ya. Makasih Pak. Siap. Baik Bapak Ibu atau teman-teman yang masih sampaikan. Ya, terima kasih Bapak sudah tanya. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung kembali ke kesimpulannya, Farel. Jadi untuk kesimpulannya, dari materi ini kita harus belajar dan mengetahui bagaimana cara mengkomposisikan foto dengan baik supaya objek yang kita foto atau kita ingin lihat kepada orang-orang bisa terlihat lebih menarik lagi. Dan juga mengetahui jenis-jenis foto yang ada di dalam dunia fotografi. Jadi tidak hanya sekedar memoto, tapi kita tahu ini jenisnya itu seperti apa agar bisa membedakan foto-foto tersebut. Mungkin segitu kesimpulannya. Baik, terima kasih Farel atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Jangan lupa untuk segera mengisi presensi. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Eva. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Nagita sebagai moderator dan Farah sebagai presenter. Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya juga siswa. Alhamdulillah acara telah selesai. Maaf bila tadi ada sedikit kesalahan. Oke, jangan lupa presensinya diisi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.